Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama Ramadan ala kulli mukallafin min banil insan wa ja'ala Ramadana syahra taubati wal ghufran, syahra rahmati war ridwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul quwwati was sultan. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Nurul Rahman yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berkumpul di ruangan Masjid Nurul Rahman untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat dan petuah-petuah agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, kita bersyukur pada siang Jumat ini kita dalam keadaan berpuasa. Ya, mudah-mudahan puasa yang sedang kita jalankan bisa kita lalui sampai selesai 1 bulan penuh, tidak ada gangguan sesuatu apapun, dan semoga Allah berikan kepada kita kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, puasa tiap tahun kita laksanakan dan kita patut bersyukur bisa melaksanakan setiap tahun. Tapi ada yang perlu kita perhatikan, yaitu hendaknya puasa yang kita laksanakan tahun ini, tahun berikutnya, hendaknya kita buat puasa itu bermutu, berkualitas. Artinya kita nggak merasa puas dengan puasa yang telah kita laksanakan. Kita berusaha dan berusaha untuk meningkatkan mutu dari puasa tersebut. Kita tahu ya, suatu produk barang bila mana terjaga mutunya, apalagi meningkat mutunya, maka barang tersebut laku di pasaran. Ya begitulah ya saudara-saudara gambaran puasa. Bila mana puasa kita ini bermutu, maka laku, Allah akan terima, Allah akan beli dan dibayar dengan surganya. Ini saudara-saudara yang perlu kita perhatikan benar-benar. Jangan pernah merasa puas dengan puasa yang telah kita laksanakan. Terus dan terus kita tingkatkan kualitas dan mutu puasa kita. Hadirin saudara-saudara, untuk meningkatkan mutu dan kualitas puasa kita beranjak dari 2 perkara. Perkara yang pertama yaitu kita perhatikan syariat dari puasa tersebut, peraturan-peraturan puasa tersebut, bentuk rupa dari puasa tersebut, sehingga kalau kita perhatikan syariat-syariat puasa, maka saudara-saudara diharapkan sesuai dengan peraturan syariat puasa kita sah, dan ini diharapkan jadi bermutu. Ada beberapa syariat yang perlu kita perhatikan. Di antaranya kita tahu, dan ini semuanya sudah maklum, ini sekedar mengingatkan bahwa puasa itu mesti dengan niat ya. Tanpa niat, walaupun kita nggak makan, nggak minum, secara agama nggak disebut as-saum, nggak disebut puasa, mesti dengan niat. Inilah yang ditekankan di dalam suatu hadis riwayat Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Nabi bersabda, "Man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyamalah."
Siapa-siapa yang enggak niat bercita-cita untuk puasa, maka tidak ada puasa baginya. Begitulah saudara-saudara yang disabdakan oleh Nabi. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i itu puasa mesti pakai niat, dan niatnya pada waktu malam, bukan pada waktu siang. Ya. Inilah saudara-saudara salah satu syariat daripada puasa, yaitu niat. Saudara, dengan niat ini pun membantu yaitu tubuh kita. Ini organ tubuh kita akan patuh dengan niat bila mana kita niat di waktu malam bahwa besok mau puasa, seluruh bagian tubuh kita akan nurut. Mulut pun nggak macem-macem, perut pun nggak neko-neko, nggak merasa begitu keroncongan, lapar dan sebagainya, nggak ada tuh. Itu gara-gara niat. Pengaruh niat begitu besar. Pantesan Nabi memerintahkan supaya pakai niat. Kalau kita nggak ada niat puasa, walaupun kita habis sarapan pagi, nanti jam 10, saudara ada ingin untuk makan lagi. Nanti makan siang, setelah makan siang ada lagi perasaan ingin makan lagi. Terus nggak berhenti-berhenti, karena emang nggak ada niat. Tapi kalau kita niat berpuasa, insya Allah kita bisa bertahan berjam-jam. Walaupun mungkin tenggorokan kering mencekik, perut kosong melilit, tetap kita bisa jalankan. Walaupun mungkin sambil kerja, sambil berusaha, tetap kita bisa laksanakan. Karena nawaitunya itu, saudara-saudara. Itulah pentingnya nawaitu. Memberikan perintah kepada seluruh organ tubuh kita untuk siap melaksanakan puasa sebagaimana hati kita mengatakan berpuasa. Itu saudara-saudara niat syariat yang pertama. Ada lagi yang kedua ini, yaitu di samping niat, ya kita menahan diri dari segala yang membatalkan. Ya, istilahnya al-imsak, ya, anil akli wasyurb wal jima. Menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan, seperti hubungan badan atau sengaja muntah. Saudara, di malam bulan puasa kita boleh makan, tapi terhitung subuh mulai dilarang. Ini yang dikatakan di dalam Al-Quran, wa kulu washrabu. Silakan makan, silakan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sehingga nampak benang putih. Maksud benang putih yaitu subuh alias fajar. Fajar bukan terbit matahari, fajar pengertiannya subuh. Jadi Allah memerintahkan wa kulu washrabu. Silakan makan, silakan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Sehingga datang fajar. Ketika datang subuh, dilarang makan. Maka Allah lanjutkan firman-Nya, tsumma atimmus syiyam. Kemudian lanjutkan puasa. Ketika datang subuh, atimmus syiyam. Lanjutkan puasa ilal lail, sampai malam. Sampai malam maksudnya sampai maghrib. Ketika maghrib kita disuruh berbuka. Itu saudara-saudara ayat Quran yang menjelaskan ketika lagi puasa otomatis tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh membatalkan puasa tersebut terhitung dari subuh sampai maghrib. Ya. Adapun imsak itu ada kan spesial waktu imsak 10 menit ya, sebelum subuh, itu hanya jaga-jaga. Ya. Jadi yang penting menurut agama puasa dimulai dari subuh, bukan dari imsak. Imsak hanya jaga-jaga, ya mungkin ibarat lampu lalu lintas itu lampu kuning, saudara-saudara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Nurul Rahman yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saudara-saudara mengenai bentuk puasa. Ya, menurut bahasa Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah itu disebut suratus saum. Surah, rupa daripada puasa. Ya, rupa daripada puasa yaitu kita niat di waktu malam tidak makan, tidak minum, dan tidak membatalkan dari puasa terhitung dari subuh sampai maghrib. Itulah yang namanya suratus saum. Nah, ada hakikat daripada puasa. Jadi setelah syariatnya kita jalankan, ini tujuannya supaya bermutu puasa kita. Syariatnya kita lalui,
kita laksanakan dengan baik, kemudian hakikatnya juga kita laksanakan. Apa hakikatnya saudara-saudara? Hakikat daripada puasa inilah yang disebut di dalam hadis Nabi, riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Nabi bersabda, laisa siyam minal akli wasyurb, innamas siyam minal lagwi warrafas. Bukanlah puasa itu hanya dari makan dan minum, tapi puasa itu adalah meninggalkan perkataan yang keji, perkataan yang kotor, apalagi yang porno. Jadi itu pengertian hakikat puasa. Jadi puasa itu hakikatnya bukan sekedar tidak makan, tidak minum saja, tapi ada saudara-saudara di dalamnya, yaitu kita tidak berbicara yang haram, pembicaraan keji, pembicaraan yang kotor, memaki-maki orang lain dan sebagainya. Nah, itulah hakikat daripada puasa. Itu sekedar contoh. Semestinya semua anggota kita, mata kita perlu kita jaga. Jangan melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Mulut juga dijaga. Jangan berkata-kata yang buruk. Tangan pun jangan berbuat yang haram. Kaki juga jangan melangkah ke tempat yang dilarang oleh agama. Walhasil puasa itu hakikatnya bukan sebatas tidak makan, tidak minum, tapi yaitu menahan diri dari perbuatan dosa, dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Atau kama qala Rasulullah SAW. Yang artinya siapa-siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, dia nggak bisa menjaga mulutnya. Sebetulnya bohong tetap haram walaupun bukan bulan puasa, tapi di bulan puasa lebih-lebih lagi. Di samping memang haram, kita ingin menjaga puasa kita agar bermutu, agar berkualitas. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong atau menjadi saksi palsu kali, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh dia tuh puasa. Allah tidak butuh, dia nggak makan, dia nggak minum, Allah nggak butuh. Artinya dicuekin saudara-saudara, tidak diperdulikan oleh Allah, tidak Allah berikan balasan, karena hanya puasanya sekedar nggak makan, nggak minum, tapi perkataannya banyak diisi ucapan-ucapannya dengan kebohongan dan kepalsuan. Inilah saudara-saudara mutu daripada puasa. Kemudian di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, itu di dalam hadis qudsi yang berbunyi Allah berfirman, fa idza kana yaumi saumi ahadikum, apabila salah seorang kamu sedang menjalani hari puasanya, fala yarfuth, jangan berkata yang kotor alias porno, wala yaskhab, jangan bertengkar, jangan ribut, jangan berisik. Fa in sabahu ahadun, maka apabila seseorang memaki-maki kamu, au qatalah, atau ngajak berkelahi, falyakul inni shaimun, katakanlah saya sedang berpuasa. Begitu saudara-saudara, sampai-sampai kita ketika ada orang yang maki-maki kita malah disuruh menahan diri. Jangan ladenin gitu. Katakan saya lagi puasa, tujuannya untuk menjaga kualitas dan mutu puasanya. Saudara, puasa ini kan adalah diumpamakan oleh Nabi sebagai perisai. Asyamu junnatun, puasa itu seperti tameng, perisai. Malam yakhrikha, selama dia tidak merobeknya. Kila wabima yakhrikuha, ada yang bertanya dari sahabat, bagaimana merobek puasa itu yang diibaratkan seperti tameng? Qala bikadzibin au ghibatin, dirobeknya dengan kebohongan, dengan ngomongin keburukan orang lain. Jadi seluruh yang dilarang oleh agama itu lebih dilarang lagi di bulan puasa. Sebelum bulan puasa kita dilarang berbuat yang dilarang begitu. Apalagi di bulan puasa lebih-lebih lagi kita jaga. Tujuannya agar menjaga mutu dan kualitas puasa kita. Terakhir saudara-saudara, ada hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi bersabda, rubba shaimin hadduhu minas syiyami
al-ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagiannya dari puasa itu hanya lapar dan haus. Pahalanya kemana? Gak ada. Nah, dia nggak bisa menjaga anggota-anggota tubuhnya. Dia hanya puasa, nggak makan, nggak minum doang. Adapun mulutnya, matanya, tangan, kakinya dilepas, tidak terkontrol. Semestinya kita bisa ngontrol. Kalau kita bisa mengontrol makan dan minum kita berjam-jam, dari subuh sampai maghrib, semestinya kita lebih bisa mengontrol anggota-anggota kita dari perbuatan yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.